Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Ini doa terbaik untuk jenengan semuanya, nggih. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Untuk sahabat Teras Cinta yang kebetulan menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, nggih. Untuk yang berkeyakinan lain, monggo silahkan kita saling hormat menghormati satu sama lain. Ngopi dulu, monggo yang belum ngopi dulu. Seger, alhamdulillah. Langsung saja, sebagai pengantar akan Teras Cinta hadirkan beberapa potongan video karena saya tadi itu nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan bintang tamu Mami Nunung. Siapa yang tidak kenal dengan Mami Nunung? Nah, ternyata di balik ketenarannya itu menyimpan banyak cerita yang barangkali kita tidak tahu, ya. Untuk itu kenapa Teras Cinta ingin menyambungkan kisah hidup Mami Nunung, ya, dengan Buya Syakur. Langsung saja kita simak videonya. Dari 50 orang kan ada yang udah udah pada kerja, mereka udah berkurang. Udah mapan semua, tanggungannya sudah berkurang. Ketika tanggungannya sudah berkurang, mereka sudah kerja, jadi sudah ada yang mapan. Sudah ada yang mapan. Oke, kalau sudah ada yang mapan, saya balik pertanyaannya, mereka bantu? Sama sekali. Saya operasi aja sama sekali enggak. Saya operasi aja tidak. Saya cuma kepingin ditanya kabar. Aduh. Ditanya, udah makan belum sih? Kenapa harus saya terus yang begitu gitu loh, Mas? Gitu loh. Mereka tuh, terus akhirnya mereka tuh dibully seluruh Indonesia, sampai ada yang nggak kuat satu, sampai manggil psikiater, sampai nggak kuat dengan bulian-bulian itu. Mereka nggak kuat dengan bulian-bulian itu, sampai mereka udah akhirnya mereka minta maaf lewat DM kan, Mas, lewat, karena memang nggak bisa itu, mereka minta maaf. Saya cuma masih diem aja. Akhirnya aku juga nggak bisa mendiamkan mereka nggak bisa apa-apa. Ada satu keluarga saya, kakak saya ya, semua dulu dia operasi juga kan seperti saya semua, Mas, dari mulai anaknya, mereka nikah semua, saya semua. Pada saat saya operasi nggak ada satupun yang nengok saya, nggak ada, jangankan nengok, bantuan spesial aja nggak ada. Jadi saya pengen nangis. Ini ya, keluarga saya sendiri loh, Mas. Aduh, saya dengarnya jadi saya pengen nangis. Udah apa ya, Mas? Ini tangan saya udah mulai kayak kebas. Terus kayak nggak terasa apa-apa, tuh kadang-kadang sakit banget kayak gitu. Terus saya kemarin sempat tanya ke dokter, memang udah harus operasi. Harus diambil. Tahu biayanya segala tuh dari mana? Tanya, suami saya tanya ke admin ya. Tanya ke 36 juta itu biayanya. Iya. Karena kebetulan pasangnya kan waktu itu di Medistra. Tapi saya kan pengennya operasinya di Solo karena Kenapa? Karena lebih mungkin agak lebih murah. Kalau di sini berapa? 36. Di Solo? Di Solo saya tanya kemarin, ya Bang, saya 20-an ya, Mas. Ya 15 sampai 20. Gitu. Mami Nunung izin, saya bantu ya operasi ya. Aduh ya Allah, Mas. Ya. Udah kita aja deh. Ya Mami Nunung ya. Saya punya utang banyak sama Mami Nunung sebenarnya. Kecil nonton Mami Nunung, remaja nonton Mami Nunung. Anda tuh legend. Anda tuh legend gitu, Mami Nunung. Saya minta izin deh, saya kalau boleh bantu saya tutup ya, nanti kita urusin deh.
sebuah cerita, sebuah perjalanan hidup, sebuah kisah nyata yang luar biasa, dan ini semoga di bulan puasa ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita. Luar biasa, Mami Nunung ternyata dibalik nama besarnya ternyata menyimpan cerita yang berliku, harus menghidupi kurang lebih 50 saudaranya itu selama berpuluh-puluh tahun. Kalau misalnya itu dirupiahkan itu sudah berapa saja itu uang yang dikeluarkan Mami Nunung. Tapi apa yang didapat? Apa balasannya orang-orang ini? Kita di sini tidak ingin menjustifikasi siapapun, kita berusaha melihat sisi positifnya. Kenapa kok orang baik itu suka direndahkan, kadang malah mendapatkan balasan yang tidak setimpal. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Iya, nek ngono kuwi. Bagaimana penjelasan dari Buya tentang hal ini? Seperti apa kalau misalnya disambungkan dengan paparan dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA tentang berbuat baik ini, Semoga setelah nonton video ini kita bisa mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan dari beliau. Langsung saja kita simak videonya. Di sini Buya menjelaskan bahwa orang direndahkan ketika dia melakukan hal-hal negatif. Tapi kemudian di sini Buya menuliskan begini: semakin besar perhatianmu kepada teman-teman yang engkau cintai, mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka, akhirnya engkau direndahkan. Ini sebenarnya bagaimana penjelasannya, Buya? Ya, sampai sekarang Iya. ini orang yang berjiwa sensitif, Iya. yang selalu menolong orang lain yang susah. Ya, seperti yang dimiliki para anbiya, para mursalin, para aulia, para ulama solehin yang hatinya sensitif. Punya makanan satu piring, tangga belum makan dibagi dua kok. Nabi Ibrahim itu kalau makan nunggu tamu, kalau nggak ada tamu ya nggak makan. Karena dia tidak mau makan sendirian, ingin berbagi dengan orang lain. Ini orang-orang yang berjiwa sensitif macam ini, dalam pikiran kita itu sifat negatif. Dipersalahkan. Jangan menjadi lilin, menerangi orang lain tapi engkau membakar dirimu sendiri, kan gitu. Betul. Betul nggak? Iya. Apa yang kita nikmati sekarang, punya negara Indonesia, negara persatuan kesatuan Republik Indonesia, berdeka, berdaulat, dihargai, dihormati orang. Kita punya rumah besar namanya negara Republik Indonesia. Ini adalah kebaikan mereka, orang yang berkorban untuk orang lain. Ya, dia rela, dia mengorbankan nyawanya. Ya, kalau dianya mati, anaknya jadi apa? Jadi yatim. Istrinya Jande. dianya mati kan? Kok ada ya orang yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain? Pahlawan revolusi, mereka itu mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi kita mendapat kenikmatan punya negara itu jasa mereka. Jadi kenapa kau katakan jangan seperti lilin, menangi orang lain tapi membakar dirimu sendiri? Ketika masing-masing memikirkan dirinya sendiri, kita tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan janda, tidak peduli dengan penyakit menular, tidak peduli dengan pendidikan, kita kenyang sendiri. Itu bagus. Bagus nggak tuh? Ada anak lapar, biar aja anak bukan, menantu bukan, nggak usah bohong, makan aja sendiri. Itu bagus begitu. Jadi maunya apa Anda nih? Nggak jelas. Bukannya orang yang jiwanya kayak lilin kita sanjung, malah dianggapnya negatif kan begitu. Ini kan aneh. Ya itulah makanya orang-orang yang sensitif semacam itu adalah orang yang paling banyak menyakiti dirinya sendiri. Ya, sampai kadang-kadang uang dikasih semua, udah buat kamu aja semuanya. Sama udah biasa kenyang kok, udah makan semuanya. Biar dia menanggung lapar, ya orang lain yang kenyang.
dia silakan. Banyak sekali di masyarakat kita juga. Ya, ini contoh ini. Ya, pondok kita jalan masuk dulu tuh, itu kan punya kiho. Iya. Kiho. Iya. Non muslim kan? Betul. Dia kasih jalan kok. Pakai mangga silakan. Kasih 2 meter sampai sini. Tapi sekarang udah terbeli semua. Tapi kan dulu kan itu kan kebaikan. Malah saya teman sendiri yang pintar ngaji, yang bisa baca kitab kuning, malah menghalang-halanginya kok. Ya kenapa? Nah ini persoalan. Jadi kembali bukan kepada masalah agama, ideologi, partai, ini pada hati pribadi masing-masing. Orang yang hatinya baik, sekalipun nggak sekolah, sekalipun agamanya lain, sekalipun ya baik hatinya kok. Ya, jangan dikira bahwa orang yang pintar ngaji, ya jadi imam masjid itu hatinya baik, enggak kok. Ya, saya banyak menyaksikan orang di masjid, panitia pembangunan masjid, ya buka seser kan jalan kan, setiap malam rapat. Setelah rapat makan, ada sambal goreng, ada dendeng, ada bergedel, ada sate. Saya bilang mewah banget makanannya. Tiap malam katanya. Bikin dari mana? Dari sumbangan. Sih. Saya bilang boleh rapat tiap malam silakan, tapi teh tubruknya bawa sendiri dari rumah. Jangan pakai uang sumbangan dong. Orang nyumbang buat masjid bukan buat makan kamu. Buru-buru ngasih makan orang, malah punya orang dimakan. Jadi yang bagus mana? Tetapi apa yang terjadi atas dirimu adalah sebaliknya. Semakin besar perhatianmu pada teman-teman yang engkau cintai, mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka. Akhirnya engkau direndahkan. Karena saking baiknya selalu dibantu, karena saya selalu membantu orang-orang yang kesusahan, saya bantu. Mau ini saya kasih. Ketika suatu ketika saya tidak ada uang untuk membantunya, saya disalahkan dan mereka marah. Jadi kalau begitu perlu sekali-kali dihentikan dulu kebaikanmu supaya mereka merasakan kebaikan itu. Perlu gitu enggak? Nah ini kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita selalu menolong orang, apakah ingin menyenangkan Allah atau menyenangkan orang? Begini, saya sendiri juga sampai sekarang menghadapi banyak kesulitan. Saya mengajak orang berdoa supaya dia bersyukur. Kalau orang dapat rezeki, tidak berdoa lagi, ujug-ujug dia tidak mungkin berterima kasih. Karena dia akan mengatakan aku dapat ini karena banting tulang peras keringat. Tapi kalau berdoa itu mengajak orang supaya bersyukur pada Allah karena kita pernah berdoa lalu dikabulkan, kita merasa diberi oleh Allah. Ini sangat penting sekali merasa diberi oleh Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Nah, saya ingin berusaha dengan sekuat tenaga saya. Ketika saya membantu siapapun, saya mendorong orang itu untuk bersyukur kepada Allah, bukan kepada diriku. Bener saya? Bener nggak? Tetapi ketika saya katakan, Pak, ini bawa beras, bawa ayam, bawa amplop, syukuran, bersyukurlah kepada Allah, bukan kepada saya. Jawabannya, Pak, ya tapi kan melalui Buya. Karena doanya Buya, Allah mengabul mah tanpa doa saya juga ngabul aja kok. Jadi ternyata tidak mudah mengajak orang bersyukur kepada Allah itu. Nah, apalagi kalau kitanya sendiri yang berbuat baik, memang kita punya jiwa pengkhianat, mengkhianati Allah.
ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah, kita mengklaim sebagai kebaikan kita, lalu kita marah kepada orang yang kita baiki, koplok kamu, lupa ya kamu tuh, saya bantu sekian ratus juta, kamu tolong tuh sejak dulu, ternyata tolong mentung, ya. Kekecewaan, awas, kekecewaan orang berbuat baik dibalas dengan kejahatan, itu peribahasanya banyak sekali. Itu dari sisi filosofis bahasa, itu berarti ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Bahasa Jawanya dipai ati ngerogo pelak. Air susu dibalas dengan air coba. Kacang lupa Kulit. kan benar kali. Kekecewaan itu karena aku berbuat baik, kamu tidak menghargai. Kalau Anda masih punya perasaan seperti itu, mengharapkan imbalan dari orang yang kau baiki, apakah imbalan berupa penghargaan, penghormatan, pengakuan, sanjungan dan sebagainya, saya pastikan engkau berbuat bukan untuk Allah tapi untuk dirimu sendiri. Silakan meta ganjaran kepada dirimu sendiri. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, apapun yang kau nafkahkan akan aku berikan penggantian apabila kau lakukan untuk Allah. Kalau tidak, silakan bayar sendiri. Sedih nggak? Ternyata sodakohmu ditulis meleknya sewakan. Apa sewakan tuh? Wewe. Apa sewakan tuh? Sawer wewe. Kalau di organ tunggal tuh Sawer. sawer. Iya. Kamunya sodako, begitu di akhirat kok sawer? Malaikat, ini sodako kok sawer? Sawer. Aku tahu kok. Kamu mengira itu dikirain sodako, tidak, itu kamu sawer. Ternyata kamu pengen disebut-sebut namanya kan? Kang Tato. Kan gitu. Lah iya kan, seperti itu persoalannya. Jadi kita sedih kadang-kadang tidak sadar apa yang kita lakukan untuk siapa. Nah itulah makanya justru orang yang banyak kebaikannya malah dihinakan oleh mereka. Ya karena terlalu sudah lama berulang-ulang dan rutin, jadi mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Pak Afkar, saya paling banyak merasakan dimarahi orang, dicaci maki karena saya tidak bisa menolong. Ya karena asalnya terlalu sering, jadi dikiranya kewajiban. Akhirnya Pak, muncullah isu Buya Sakur orang iya, sekali kita menolak itu semua kebaikannya sudah dilupakan mereka. Dan saya dicapnya pendit, alhamdulillah. Nah, kalau saya masih marah, berarti apa yang saya lakukan bukan untuk Allah. Itu saja. Makasih. Ya. Demikian tadi sudah kita saksikan paparan dari beliau, guru kita Kiai Buya Sakur Yasin MA, bahwa ternyata memang dan Teras Cinta juga sepakat nih bahwa inamal a'malu biniat. Jadi yang menjadi niatan di awal itu kalau misalnya tidak pas, tidak sesuai dengan realnya, itu endingnya kita hanya akan berujung kekecewaan. Nah dari kekecewaan, dari sakit hati itu kalau kita tidak bisa mengolahnya, itu hanya akan menciptakan rasa baru lagi, yaitu balas dendam kepada mereka. Nah ini kan kalau misalnya di tasawuf itu kan penyakit hati yang termasuk kebencian, memelihara rasa dendam itu kan menjadikan hidup kita itu menjadi tidak tenang, selalu resah, tidak bahagia. Nah itu semoga menjadi introspeksi untuk diri kita,
Untuk Mami Nunung, terima kasih sudah berbagi. Untuk Om Deddy Corbuzier nggih, matur suwun dan mohon izin Terah Cinta mengangkat video jenengan kita jadikan lengkap di sini. Semoga Mami Nunung segera bisa operasinya bisa berjalan dengan lancar nggih, selalu diberikan kesehatan. Om Deddy juga, jenengan juga, semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Matur suwun, respect untuk jenengan semuanya. Rahayu.